Beberapa waktu berlalu, Yoki sedang mengerjakan quest di hutan dan dia sudah berada di peringkat C sekarang. Apapun yang terjadi, dia harus tetap menaikkan peringkatnya sampai S biar tidak kalah gelar dengan pahlawan kucrut itu. Dalam sekejap, Yoki sudah selesai membunuh para monster questnya yang seharusnya memakan waktu seminggu lebih. Tak lama kemudian, dia diserang tiba-tiba dan ternyata mereka adalah Coganduk Dullahan, si cantik Happy Happiness, dan bocah kematian Pixie Sick, mantan bawahan Yoki guys. Ketika mereka menyadari bahwa dia adalah Yoki kaptennya, mereka terkejut sekaligus bahagia setelah melihat Yoki baik-baik saja. Raja Iblis sudah dikalahkan, kondisi ras iblis juga sedang berantakan, ditambah mereka kehilangan Yoki. Mereka sangat khawatir kepada kaptennya itu karena dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sejak Raja Iblis dikalahkan, trio Sableng ini berlari keluar istana dan mencari tempat persembunyian lain. Mana kemarin si Dullahan ini nangis mulu kan gara-gara Yoki ngilang. Lalu mereka bertanya-tanya, "Kapten, di mana tanduk dan sayap iblismu?" Yoki dengan santai menjawab, "Tak patahin bro, jadi manusia aja demi ayang Cecilia." Mendengar itu mereka ketawa cekikikan melihat betapa menyedihkannya kapten yang malah bucin ke manusia. Kawana bangsat ini namanya anjir. Belum tahu aja mereka kalau misalnya rasanya ngebucin ya guys ya. Lalu mereka berpikir bahwa Cecilia itu cantik nan imut juga. Mana dia punya susu gede gitu kan. Pantesan kapten mereka bucin. Yoki mengatakan bahwa dia sudah bukan kapten mereka lagi. Jadi dia minta tolong kepada mereka untuk menjalani kehidupan biasa saja tanpa melibatkannya dalam hal apapun. Nikmati hidup aja selagi bisa. Ternyata mereka menolak dan trio Sableng ini juga pengen ikut kapten sekaligus ketemu Cecilia. Karena itu mereka berubah mode jadi manusia juga sesuai arahan Yoki. Sick nyembunyiin sayap kecilnya pakai baju biasa. Terus kepala Dullahan ditaruh ke lokasi yang waras. Nah, yang paling ngenos ini si Happy ya. Bulu-bulu cantik dia dicabut, dirontokin satu-satu anjir sama si Yoki. Nangis-nangis dah itu si Happy. Tentu saja sebagai sesama spesies wanita, si Happy malah curcol ke Cecilia tentang apa yang telah Yoki perbuat kepadanya. Jelas Cecilia memarahi Yoki. "Mas, gak boleh gitu dong, masa iya harus banget dicabut? Dia ini cewek loh, renungkan perbuatanmu sekarang mas." Tentu saja Yoki nurut dan merasa bersalah atas perbuatannya kepada Happy. Mereka kemudian lanjut mengobrol di taman untuk mengenal satu sama lain. Dullahan sebenarnya tidak cerewet seperti sekarang. Dulu dia tuh orangnya kalem banget dan bahkan trio Sableng membenci Yoki pada awalnya. Di istana iblis, Yoki terkenal sebagai iblis terkuat dan penyendiri. Bahkan dia juga membantah perintah Tuan Zesquiel yang menyuruh untuk menyerang kediaman manusia. Ditambah lagi ngomong sama Yoki itu hal yang menyebalkan. Dikit-dikit cuni gitu kan. Contohnya, "Jika kau tidak keluar dari ruangan ini, aku akan mengeluarkan kekuatan abadi untuk memusnahkan apa yang ada di depanku." Ya jelas gitu kan, karena hal ini Dullahan tidak menyukainya dan langsung mengajak duel si Yoki untuk menyadarkannya sebagai iblis yang kejam. Tentu saja Dullahan kalah. Udah gitu diceramahin lagi pakai gaya cuni narsisnya si Yoki kan. Ya akhirnya jadi bawahan pertama Yoki dia. Sampai sekarang tingkah laku Yoki nggak pernah berubah. Dari dulu dia selalu narsis nan pede buat mengatakan apapun yang menurutnya keren diucapkan. The real Chunibyo. Lalu Dullahan dan Yoki tengok kiri kanan kan. Loh, kok hilang ini dua bocah? Si Happy sama Sick guys. Dicari sana sini dan akhirnya mereka melihat Sick yang sedang bobok di pangkuan Celia. Ih, aku yo mau toh. Yoki meminta maaf kepada Celia karena merepotkannya. Tapi Celia tidak masalah dengan itu. Dia juga suka sama anak-anak kok. Cecilia bertanya, apakah ibunya juga melihat seorang gadis yang lagi main bareng sama Sick tadi? Ternyata si Happy sudah dibawa oleh Sophia dan lagi belajar cara menjadi pelayan yang baik. Sophia adalah pelayan setia keluarga Aquarin dan dia berpikir bahwa Happy adalah pelayan baru yang direkrut di sini. Yoki segera menyuruh Happy ganti baju, tapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia pengen bekerja di sana. Sophia menyetujuinya karena Happy memiliki postur tubuh yang bagus untuk menjadi pelayan. Setelah mereka selesai bermain dan mengobrol dengan Cecilia, mereka berpamitan dan Celia berbisik-bisik kepada Yoki. Besok Cecilia libur karena sudah banyak acara yang dihadiri dan menolak semua lamaran nikah yang masih ada sampai sekarang. Karena hati Cecilia sudah lelah, jadi Celia memberikan lampu hijau kepada Yoki untuk menemani Cecilia jalan-jalan. Loh, langsung gaskan aja kan ngedate tanpa babi ibu si Yoki ini. Direstui calon mertua pula.
pula. Nah, keesokan harinya Cecilia dengan dress cantiknya menemui Yoki di tempat perjanjian mereka. Cecilia pakai kacamata guys, biar nggak ketahuan kalau dia salah satu anggota parti pahlawan. Bakal kerepotan nanti si Yoki kalau para penduduk tahu mereka sedang ngedate. Kesemsem lah si Yoki ini guys. Penampilanmu sangat cantik hari ini sayang. Ayo kita berangkat. Kemudian mereka bersenang-senang bersama guys. Mereka maem bareng, belanja baju bareng biar ayang Cecilia makin cantik gitu kan. Elus-elus kucing imut. Mas, kucingnya imut banget mas. Batin Yoki, ayangku 100% lebih imut dari kucingnya loh. Terus ke toko bunga biar Cecilia bisa lihat bunga yang cantik-cantik. Tapi kamu jauh lebih cantik nan indah daripada bunga yang cuma topping di dunia ini. Alamak bucinnya. Pokoknya Yoki bakal lakuin apapun buat nyenengin hati Cecilia guys. Ini baru disebut laki namanya. Ketika sampai di toko aksesoris, mereka berpapasan dengan Yuga Kucrut yang berteriak memanggil Cecilia dan langsung dibungkam oleh Mikana. Ternyata Yuga Kucrut lagi ngedate sama Mikana guys. Tapi karena Yuga tidak peduli dengan perasaan Mikana, dia pepet Cecilia lagi bahkan mengabaikan Yoki anjir. Cecilia memperjelas keberadaan Yoki bahwa dia sedang jalan-jalan bareng temennya. Lalu Yuga melihat dengan teliti si Yoki karena merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Panik. Tapi Yuga Kucrut nggak terlalu pedulin itu lagi dan segera membawa Cecilia masuk ke toko aksesoris. Hei, pegang-pegang my bini saja kau. Nah, si Mikana juga sama menggerutunya. Hari ini harusnya waktu kencanku sama Yuga biar bisa balik bareng kayak dulu. Kemudian Mikana mengajak Yoki untuk segera menyusul mereka. Dia tahu bahwa Yoki juga lagi ngedate sama Cecilia. Jadi Mikana dan Yoki harus pisahin mereka secepatnya. Mikana merasa tidak yakin Yoki bisa dapetin hati Cecilia dengan tampangnya yang pas-pasan nan suram. Tapi dia mendoakan hubungan mereka lancar biar si Yuga berhenti ngejar-ngejar Cecilia. Wah, jelas Yoki kesel gara-gara dia dikatain muka suram pas-pasan guys. Ketika Yoki dan Mikana masuk ke toko aksesoris, Mikana langsung menjauhkan Yuga dari Cecilia. Sedangkan Yoki segera mendekati Cecilia lagi, mengajaknya melihat kalung-kalung di sana dan Yoki akan membelikan hadiah untuknya. Nah, si Yuga Kucrut malah ikut-ikutan juga pengen beliin Cecilia bejir. Kesel lah si Yoki ini guys. Terus dia milih-milih kalung yang sekiranya sesuai sama selera ayang Cecilia ya. Lalu memakaikan kalung itu padanya dan Cecilia sangat bahagia karena pilihan Yoki cocok banget sama seleranya. Tapi si Yuga Kucrut ini ganggu lagi loh dan nawarin Cecilia jepit rambut paling gede dan mahal di sana. Dalam hati Yoki, ya nggak semua barang mahal bisa bahagiain cewek bang. Kemudian Yuga ingin memakaikan jepit rambut itu juga ke Cecilia. Lalu kacamata Cecilia terjatuh dan membuat kerumunan di sana terjadi tiba-tiba. Ujung-ujungnya mereka melarikan diri bersama dan Yoki yang cuma dianggap sebagai NPC ini terpisah dengan ayang Cecilia ya. Kacau. Yoki segera mencari yayangnya secepat mungkin. Tapi dia melihat ada kerumunan lain di sekitar sana. Ternyata kerumunannya itu berasal dari Chogan anggota parti pahlawan. Sekaligus komandan kesatria yang sedang dikelilingi oleh para ciwi-ciwi birahi. Sementara kita panggil aja si Chogan ini Asep Kunci Pas. Sesuai saran nama dari username kemiskinan. Yoki segera menolongnya dan berbohong bahwa dia melihat Yuga di kejauhan sana. Dan ketika kerumunan tersebut pergi ke arah yang ditunjuk Yoki, dia langsung membawa Asep ke tempat lain. Setelah itu Yoki berpamitan dan ingin melanjutkan misi utamanya. Tapi si Asep berteriak, "Tunggu!" dengan nada suara diantara cewek dan cowok, atau kalau disebutnya tuh apa ya, cowok kemayu guys. Nah tuh bayangin sendiri dah. Di dalam hati Yoki, dia akhirnya paham alasan si Asep nggak pernah ngomong sejak pertemuan terakhir mereka di Istana Raja Iblis. Dia sangat kesulitan bergaul gara-gara nada suaranya seperti cowok kemayu. Yoki mengatakan bahwa Asep tidak perlu malu dengan suara seperti itu. Lagi pula, Yoki nggak bakalan menertawai atau mengejek Asep Kunci Pas. Setiap orang pasti ingin menyembunyikan sesuatu demi kebaikannya sendiri. Lalu Asep merasa bahwa Yoki ini berbeda dengan orang lain yang selalu mempermasalahkan suaranya. Karena itu Asep ingin menjadi teman Yoki karena selama ini hanya keluarganya saja yang menerima dia apa adanya. Tentu saja Yoki setuju. Mereka saling berkenalan dan Yoki segera mencari Cecilia lagi. Sampai akhirnya dia menemukan ayangnya yang lagi menenangkan seorang anak laki-laki gara-gara kehilangan ibunya. Tentu saja Yoki mode cuni menghibur
beranak tersebut. Sambil berjalan, Yoki khawatir dengan kondisi tubuh Cecilia karena dia kelihatan udah kecapean ya. Dia ingin Cecilia pulang lebih dulu untuk beristirahat, tapi Cecilia menolak dan dia sambil tersenyum mengatakan bahwa tetap pengen jalan bareng seperti ini dengan Yoki. Salting kau Yoki. Di sisi lain, Yuga Kucrut ternyata mencari-cari keberadaan Cecilia yang terpisah kerumunan sebelumnya. Sambil menggenggam tangan Yuga, Mikana mengatakan bahwa dia tidak perlu sebegitunya ke Cecilia. Siapa tahu dia sudah pulang lebih dulu. Tapi bodohnya Yuga justru melepaskan genggaman tangan Mikana dan mengatakan, "Aku lebih khawatir sama Cecilia, gak kayak kamu yang cuek." Lalu Yuga berlari meninggalkan Mikana sendirian di sana. Jelas Mikana makin cemburu ya, karena si Yuga bener-bener gak punya logika dan perasaan sedikit pun kepadanya. Padahal mereka sudah lama bersama. Hari sudah mulai gelap dan Yuga akhirnya menemukan Cecilia yang ternyata sudah bertemu dengan ibu dari anak laki-laki itu. Yuga melamun seketika karena ada Yoki di sisi Cecilia dan dia akhirnya mencari Mikana lagi. Kan? Goblok emang kau. Kejadian kerumunan hingga mencari ibu dari sang anak itu membuat Cecilia sakit keesokan harinya. Yoki terkejut dan sedih mendengarnya. Sedangkan Celia sangat marah kepada Yuga Kucrut yang sudah mengganggu kencan putrinya dengan Yoki. Dia bahkan menyuruh Sophia untuk mengusir si Kucrut itu keluar kediaman Aquarin. Gara-gara dia tuh ngotot banget pengen ngerawat Cecilia yang sedang sakit. Sophia mengatakan bahwa dia siap patahin tulang berapa kali pun dan siapapun demi menjaga ketertiban serta ketentraman kediaman Aquarin. Jir, ini match satu nyeremin juga kodamnya. Pahlawan loh yang dia lawan. Meski kekacauan datang terus-menerus, Celia tetap merasa sangat senang karena Yoki bisa menjaga putrinya sampai pulang ke rumah dan beristirahat. Dia juga mendapat banyak cerita dari Cecilia bahwa kemarin si Yoki udah banyak melakukan apapun buat nyenengin hati Cecilia saat jalan-jalan di kota. Lalu Yoki segera ke kamar Cecilia khawatir dengan yayangnya tercinta dan meminta maaf karena tidak memaksanya pulang kemarin. Cecilia tidak mempermasalahkan itu karena dia yang memang pengen lebih lama jalan-jalan bareng Yoki. Tapi jika Yoki masih merasa bersalah, sebagai gantinya Yoki pokoknya harus bikin dia bahagia lagi saat jalan-jalan berduaan di hari libur berikutnya. Cihuy. Janji ngedate sudah resmi dilakukan dan Yoki mode bucin mengatakan, tenanglah, serahkan padaku Cecilia sayang. Hal seperti kemarin tidak akan terjadi lagi. Nikmatilah istirahatmu, bermimpi indahlah malam hari ini. Dan tunggu saja usahaku dalam perjalanan bahtera cinta kita berdua berikutnya demi membahagiakan dirimu, manis. Wah, Sophia bilek, berisik lu. Cecilia lagi istirahat, siu. Setelah itu Yoki berencana untuk pulang ke penginapannya. Tapi dia berpapasan dengan si Asep guys. Asep bingung dong kenapa Yoki ada di kediaman Cecilia. Yoki menjawab bahwa dia lagi ada keperluan dengan Cecilia tadi. Lalu si Asep ini malah curhat kalau dia lagi jatuh cinta sama seseorang. Dia tidak bisa curhat ini ke siapapun selain Yoki. Jadi dia kebingungan harus melakukan apa dengan rasa cintanya dan juga kurang percaya diri dengan suaranya sendiri. Yoki langsung menegaskan bahwa si Asep itu tinggi dan cogan. Mau suara dia kayak gimana pun, aura pesonanya pasti tetap kuat. Terlebih lagi dia anggota parti pahlawan. Lagi pula, jika gadis yang dia cintai tidak suka dengan suara Asep, tinggalin aja, cari yang lain. Asep kunci pas berterima kasih karena Yoki sudah memberinya semangat dan segera masuk ke kediaman Cecilia untuk menyatakan perasaannya kepada gadis yang dia cintai. Jelas Yoki panik ketar-ketir karena dia mengira Asep suka sama Cecilia.